Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa lewat udara dalam program Suluh Suara Penyuluh, sebuah program kerjasama antara Radio Betani 107.7 FM dan Kementerian Agama Kota Salatiga. Mempelai Kristus yang terkasih, yang berbahagia, mengawali aktivitas di pagi ini, kiranya waktu yang singkat ini dapat menjadi sarana kita untuk membangun iman kita dan tetap terus hidup dalam pengharapan akan Tuhan. Saya Marita Kristiani, penyuluh agama Kristen di Kecamatan Sidomukti, akan menemani mempelai Kristus yang terkasih dalam program Suara Penyuluh pagi ini. Selamat mengikuti dan mari kita mengawali dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami menyadari bahwa kami hidup di tengah dunia yang membutuhkan terang dan garam. Banyak orang kehilangan harapan, bahkan kasih mulai memudar, dan kebenaran pun seringkali dikompromikan. Pada hari ini Tuhan, di tengah keadaan seperti ini, kami seringkali mudah mengeluh tentang dunia ini daripada kami menjadi garam, menjadi jawaban bagai dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Ajari kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang mau tetap terus bertumbuh di dalam Engkau. Berikan kami pengertian demi pengertian untuk mengenal, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hingga pada akhirnya nanti Tuhan, dari sekarang bahkan sampai nantinya, kami mau Tuhan untuk menjadi orang yang memiliki pengaruh, yang memiliki dampak, dan menjadi pengikut-Mu sampai kami tiba waktunya untuk pergi pulang ke rumah Bapa yang di surga. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang berbelas kasih, dan ajari kami untuk tetap terus kuat di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama tinggal di dalam Engkau, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan memampukan kami untuk memiliki hati yang mau terus-menerus memberi dampak bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami mau menikmati kasih dan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, di dapur garam adalah sesuatu yang sangat sederhana. Harganya tidak mahal, bentuknya kecil, dan seringkali tidak menarik perhatian. Namun kita tahu ketika garam tidak ada, kita langsung menyadarinya. Makanan menjadi hambar dan kurang nikmat untuk kita nikmati bersama-sama dengan keluarga kita. Bahkan pada zaman dahulu, makanan bisa cepat membusuk tanpa garam.
Menariknya, mempelai Kristus yang terkasih, garam bekerja tanpa banyak terlihat. Setelah dicampurkan dalam makanan, garam seolah-olah menghilang, namun pengaruhnya menyebar ke seluruh bagian dalam makanan. Kehadiran garam mungkin tidak mencolok, tetapi dampaknya sangat nyata. Demikian pula kehidupan orang percaya, kehidupan mempelai Kristus. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemimpin yang besar, tokoh yang terkenal, atau orang yang selalu berada di depan. Namun setiap orang yang dipanggil untuk memberikan pengaruh. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di gereja. Kehadiran kita seharusnya membawa sebuah perbedaan. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang penuh tantangan. Kita melihat mempelai Kristus semakin banyak persoalan, semakin banyak perpecahan kita melihat. Bahkan banyak sikap dari orang-orang sudah tidak ada kejujuran, sudah tidak ada kepedulian. Dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak meminta kita untuk sekedar menjadi penonton, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dunia. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Yesus tidak berkata, "Berusahalah menjadi garam," tetapi Yesus berkata kepada kita semua yang dikasihinya, Dia mengatakan, "Kamu adalah garam." Artinya, menjadi garam adalah identitas kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengikut Dia. Sama seperti seorang anak tidak perlu berusaha menjadi seorang anak dari orang tuanya, karena ia sudah menjadi anak karena hubungan yang dimilikinya. Karena itu mempelai Kristus yang terkasih, di dalam Matius 5 ayat 13, bukan sebuah perintah untuk menjadi sesuatu yang belum ada, melainkan panggilan untuk hidup sesuai dengan identitas yang sudah Tuhan berikan. Garam yang aslinya pasti memberi rasa, pasti menjaga dan mencegah pembusukan. Sebagai orang percaya, kita sudah dipanggil untuk menjadi pembawa pengaruh. Pertanyaannya bukan apakah saya garam, bukan, tetapi pertanyaan dalam hidup kita, mempelai Kristus yang terkasih, kita perlu bertanya di dalam hidup kita. Kita perlu memikirkan, apakah saya masih berfungsi sebagai garam? Tuhan sedang berbicara tentang identitas dan tanggung jawab kita. Tuhan ingin agar kehadiran kita di dunia ini membawa dampak yang baik bagi orang yang di sekitar kita. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bersama-sama tentang 3 fungsi garam yang juga menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Mempelai Kristus yang terkasih, panggilan kita yang pertama adalah garam, berani bersentuhan dengan dunia yang sedang membusuk. Garam berani bersentuhan dengan dunia yang sedang membusuk.
Garam tidak berguna ketika garam itu berada di dalam wadahnya. Garam itu harus keluar dan bersentuhan dengan daging, dengan ikan, atau dengan masakan apapun. Banyak orang Kristen yang ingin tetap nyaman, yang ingin aman dan tidak terganggu. Namun Tuhan hari ini tidak memanggil kita untuk menjauh dari dunia, tetapi Tuhan memanggil kita untuk hadir di tengah dunia sebagai orang-orang yang memberi dampak, sebagai orang-orang yang berpengaruh. Pertanyaan hari ini bukan seberapa rusak dunia ini, tetapi mengapa dunia ini tidak merasakan kehadiran garam melalui kehidupan kita? Apakah saat ini mempelai Kristus sudah hadir membawa perubahan? Ataukah kita hanya mengeluh tentang kerusakan di sekitar kita? Kegelapan bukan masalah utama dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah ketika kita terang, garam tidak bisa berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua, garam itu harus rela larut agar orang lain merasakan manfaatnya. Inilah yang paling mendalam dalam kehidupan kita. Garam itu bukan hanya memberi rasa, tetapi garam itu harusnya larut bersama-sama. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak mau larut, tidak mau mengalah, tidak mau berkorban, tidak mau memberi waktu, bahkan tidak mau mengampuni dan tidak mau melayani. Padahal semakin garam mempertahankan dirinya, semakin sedikit manfaatnya. Mempelai Kristus yang terkasih, bukankah Yesus juga demikian? Ia meninggalkan kemuliaannya, ia datang ke dunia dan mengosongkan dirinya. Bahkan dia rela mati di kayu salib supaya manusia memperoleh kehidupan. Apa yang masih selalu kita pertahankan sehingga Tuhan sulit memakai kehidupan kita? Siapa yang membutuhkan kasih kita tetapi belum kita sentuh? Mempelai kasih yang terkasih di dalam Tuhan, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang hebat, tetapi dunia membutuhkan lebih banyak orang yang rela larut demi kebaikan orang lain. Garam harus tetap asin dimanapun dia ditempatkan. Yesus berkata, jika garam menjadi tawar, masalah terbesar garam bukan jumlahnya yang sedikit, bukan kita yang sedikit, bukan kita yang dikatakan minoritas, tetapi masalah terbesar dari kehidupan kita adalah ketika kita kehilangan rasa, ketika kita kehilangan untuk melayani. Masalah terbesar dari garam ketika garam itu kehilangan keasinannya. Dan banyak orang kehilangan rasa karena hidup kita terlalu lama berkompromi. Ketika kita menginginkan untuk diterima oleh semua orang, dan ketika kita terlalu takut untuk berbeda, dan ketika kita terlalu sibuk untuk mengejar dunia.
Akibatnya, secara penampilan kita masih sama, tetapi pengaruh rohani kita hilang. Masih datang beribadah? Iya. Masih menyebut diri sebagai anak Tuhan? Iya. Masih menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Iya. Tetapi dunia tidak lagi merasakan Kristus melalui kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki rasa ketika orang melihat kita? Apakah mereka melihat karakter Kristus hidup dalam kehidupan kita? Bahaya yang terbesar bagi gereja bukan ketika dunia menjadi gelap, tetapi bahaya gereja yang paling besar ketika kita garam yang kehilangan keasingannya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita anak Tuhan tetap harus menjaga fungsinya sebagai garam? Yang pertama adalah tetap dekat sumber keasinannya, yaitu adalah Kristus. Garam menjadi tawar ketika kehilangan unsur rasa asinnya. Demikian juga orang percaya akan kehilangan pengaruhnya ketika menjauh dari Tuhan. Banyak orang yang masih saat ini datang ke gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak orang yang aktif melayani, tetapi kehilangan gairah rohani. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita tidak kehilangan fungsi garam dalam satu hari mempelai Kristus, tetapi kita kehilangan fungsi garam dimulai dari ketika kita perlahan-lahan kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana anak Tuhan untuk mempertahankan garam? Yang kedua adalah jangan larut dalam dunia yang seharusnya kita pengaruhi. Masalah garam bukan ketika berada di dekat makanan, tetapi ketika garam kehilangan sifat aslinya. Hari ini banyak orang percaya lebih sibuk menyesuaikan diri dengan dunia, mengikuti arus dan dunia daripada mempengaruhi dunia. Karena ingin diterima, ikut bergosip. Karena ingin diterima, ikut kompromi. Karena ingin diterima oleh dunia, oleh teman kita, kita ikut melakukan yang salah dan ikut diam ketika melihat ketidakbenaran terjadi. Mari kita mengingat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan memanggil mempelai Kristus. Tuhan memanggil kita untuk mempengaruhi lingkungan, bukan membiarkan lingkungan menentukan siapa kita. Yang ketiga adalah berani dipakai, bukan hanya disimpan. Garam yang tersimpan rapi di dalam toples tidak akan pernah mengawetkan atau memberi rasa. Banyak orang, banyak anak-anak Tuhan ingin diberkati, ingin dilimpahi, tetapi enggan untuk menjadi berkat. Padahal garam bekerja ketika keluar dan dari tempatnya. Garam yang hanya disimpan, ia akan tetap asin, tetapi tidak akan pernah berguna. Tuhan memanggil kita untuk hadir, menguatkan yang lemah, menolong yang membutuhkan, dan menjadi saksi Kristus melalui tindakan yang nyata. Dan yang terakhir adalah tetap asin sampai akhir. Menjadi garam bukan soal semangat sesaat, tetapi kesetiaan seumur hidup. Mempelai yang terkasih, mudah menjadi garam ketika semua orang mendukung. Yang sulit adalah tetap asin ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak dihargai, ketika kita disalahpahami dan mengalami kesulitan.
Tuhan tidak mencari orang yang menyala sesaat, tetapi orang yang masih tetap mau asin sampai akhirnya. Ketika suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan, mungkin yang paling penting bukanlah seberapa terkenal nama kita, seberapa banyak harta kita yang kita kumpulkan, atau setinggi apa jabatan yang kita pernah miliki. Semua itu bisa mengagumkan di mata manusia, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam. Tuhan melihat pengaruh hidup kita. Apakah kehadiran kita membawa damai atau pertengkaran? Apakah perkataan kita membangun atau melukai? Apakah tindakan kita juga menghadirkan kasih Kristus atau justru membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan? Sebagaimana garam yang bekerja tanpa banyak terlihat, namun memberi dampak yang nyata. Demikian Tuhan memanggil kita mempelai Kristus untuk hidup, menjadi orang yang menghentikan pembusukan di tengah dunia yang rusak, menghadirkan rasa kasih dan pengharapan di tengah kehidupan yang hambar, serta mempertahankan nilai kerajaan Allah di tengah perubahan zaman. Inilah panggilan setiap orang percaya. Ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia," Ia sedang tidak memberikan sebuah pilihan, tetapi memberikan sebuah identitas yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya mempelai Kristus, hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan hidup yang sekedar dikenal banyak orang, melainkan hidup yang meninggalkan jejak kebaikan dan membuat dunia menjadi sedikit lebih baik karena Kristus di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau ingatkan kami akan identitas kami sebagai garam, memberi rasa, mengawetkan, mencegah pembusukan. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus tetap mengasihi, untuk terus tetap melayani, untuk terus tetap memberi yang terbaik, supaya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah keluarga kami, di tengah dunia kerja kami, di tengah sekolah kami, bahkan di tengah gereja kami, bahkan juga di tengah masyarakat, kami mampu menghadirkan kasih-Mu. Kami mampu membawa garam dunia. Kami mampu menjadi garam dunia hingga pada akhirnya dunia melihat ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap terus berpengharapan kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, tetapi kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau. Engkau yang adalah sumber, Engkau yang adalah kasih yang sanggup untuk menguatkan kami menjadi orang-orang yang mampu membawa pengaruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur dan kami mau berkomitmen bersama-sama untuk menjadi garam di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Berkati kami semua mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah garam yang memberi rasa, mencegah pembusukan, dan menjaga nilai kebenaran di tengah kehidupan kita. Karena dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga menghadirkan dalam kehidupan yang nyata. Sampai jumpa pada program Suara Penyuluh berikutnya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.